Ada lagi khilaf yang senam otak. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan? Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munaqidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rumah-rumah tenan dulu lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang jadi dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mayit ya sudah. Ada lagi khilaf yang senam otak. Fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Singkat cerita ada satu pelanggaran haji yang kata Allah kafarohnya itu puasa 3 hari sama 7 ketika kamu pulang. Idza raja'tum, ketika kamu pulang. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya pulang itu yang haji sudah sampai rumah. Di mana-mana pulang itu ya sampai rumah. Dalam mazhab Abu Hanifah enggak, ketika orang sudah balik kanan dari Arab Saudi, dari Mekah, ya namanya sudah pulang. Misalnya gini, ini Pak Rektor pamit saya, Pak Haris. Gus, Pak Haris mana? Ya sudah pulang kata saya, padahal sampai pandangan belum sampai depan. Tapi bagi keluarganya, belum pulang. Lah lalu idza raja'tum ketika pulang itu bahasanya siapa? Bahasa istrinya apa bahasa yang ditamoni? Kamu ditamoni orang, terus tamunya mana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istrinya, belum pulang. Khilaf-khilaf gini kok jadi geger itu kan goblok banget maksud saya itu. Jadi biasa, gini itu biasa. Jadi ya karena memang ini bukan masalah akidah, ini masalah furu'iyah, masalah fikih itu masalah furu'iyah. Mau tidak mau harus beda. Misalnya di sholat juga gitu. Wa ayyuku udin ko adal musolli sokat sholatu. Duduk dengan gaya apapun itu sholatnya sah. Jika sampean kalau haji atau umroh, orang Arab itu jenenge duduk enak-enak awak di kursi. Duduk sopan ya hanya orang Indonesia loh. Kalau sholat itu masih duduk ala orang tahiyat. Kalau sampean di Mekah, duduknya pakai apa coba? Kursi kan? Oh enak sholat duduk. Karena memang takbirnya di fikih dengan duduk gaya apa saja sah. Makanya sengenak awak duduk di kursi. Ribet kan? Mau tidak disahkan itu namanya duduk. Mau disahkan masa iya soal Allah kok duduk santai-santai gitu. Tapi mau apa? Ini fikih. Ya saya ulang lagi ini fikih. Fikih itu ya sudah ini fikih. Makanya kalau ulama berdebat misalnya Abu Hanifah berpendapat sholat itu wajib baca Fatihah pasal Quran. Dalam mainstreamnya ya Fatihah karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang mudah bagi kamu. Asal itu Quran. Sementing enggak gending Jawa, enggak nyanyi lah gitu. Ya sudah mau apa coba? Jadi ya susah memang kalau fikih itu ya sudah seperti itu. Ada lagi yang masih ekstrim misalnya. Yang namanya menyembelih hewan itu gimana coba? Dari hidup ke mati, apa pasti mati disembelih? Cara mazhab Imam Syafi'i yang namanya menyembelih, itu penyembelian harus menjadi sebab kematian. Itu yang sah. Saya lagi, penyembelian menjadi sebab kematian yang syar'i. Sehingga beliau mensyaratkan hewan yang disembelih ini masih punya hayatun mustaqirrah. Punya kehidupan yang normal. Sehingga kalau nggak disembelih ya hidup. Jika kalau ada hewan ketabrak truk kejet-kejet, mesti mati nih buat sembelih. Itu nggak sah, karena nggak usah disembelih ya wes mati kan. Karena ini hanya nunggu koordinasi Israel kan, dia kejet-kejet itu kan prosedur itu. Tapi tidak disembelih pun mati. Tapi cara mazhab Malik enggak. Pokoknya anggere jek duwe nyawa jenenge kewan urip. Dengan kamu sembelih berarti matine mergo mbok sembelih. Meskipun nanti ya enggak usah disembelih ya. Mati. Coba hitung secara ilmu matematika. Kalau enggak disembelih hidupnya 5 menit. Gara-gara kamu sembelih hidupnya langsung mati.
Terus dia matinya, cara di persidangan, matinya disebabkan apa? Disebabkan disembelih apa kecelakaan? Loh, ya debat kok kamu. Sama-sama UMM aja debat. Loh, saya pernah ngalami nyata itu. Saya jalan-jalan sama anak saya pakai motor. Sampai di jalan raya gitu ada ayam jago ketabrak mobil, kejet-kejet. Orangnya tanya, "Gus, ini halal atau ora?" Wis kanggo kon halal lah. Suatu saat dia enggak terima kan, tanya, "Kenapa, Gus?" Ya nak kiai ra pantes, sok kewan mesti mati nek tak sembelih. Nak kiai pantes kan. Karena aku tahu kamu tuh gak kiai, mesti motifnya itu mergo jago, jajal cilik gak mau takokno. Andekan ayam itu bayi kan gak ditanyakan. Kejet-kejet mati rak lah wong cilik wae. Tapi masalahnya ini kan jago. Eman itu. Tapi secara fikih pertanyaannya tadi. Hewan yang sudah tidak punya hayatun mustaqirrah, dia hanya punya al-hayat al-ittiroriyah, dia punya harokah ittiroriyah. Dia mati kejet-kejet memang prosedur mati harus seperti itu. Mbok kecelakaan kayak apa, kalau mati kan kejet-kejet dulu. Nah, ketika kejet-kejet ini pertanyaannya ini kan hidup apa mati namanya? Enggak, namanya hidup apa mati? Pas kejet-kejet itu. Hidup. Cara Imam Malik itu hidup. Ya sudah, kalau hidup disembelih ya halal. Karena misalnya nanti kalau nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi. Gara-gara disembelih mati sekarang. Tetap penyebab kematian itu nyembelih. Penyembelihan ini sebab kematian. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cara berpikir wis nemen, paling roh besok kaget langsung mati. Enggak gitu, berarti kamu nyembelih barang mati. Jadi fikih itu kadang unik. Makanya ketika ngitung fikih itu unik ya. Orang keluar mani wajib apa? Mandi kan? Terus Imam Syafi'i ditanya, kenapa kalau orang kelahiran juga harus mandi? Namanya nifas. Fa innal walada waliyun munaqidun. Ya, anak ya mani yang menggumpal. Bedanya apa anak dengan mani itu? Jadi fikih itu kadang lucu, di rungok-rungokno tenan juga lucu. Keluar mani wajib mandi. Berarti kalau keluar anak ya wajib mandi karena hakikatnya anak adalah mani yang mengkristal. Terus usia orang jadi dosen macam-macam itu kan hakikatnya mani. Itu fikih. Nah terus ditanya, kenapa kalau lahir langsung mati tidak wajib disolati? Ya jawabannya Mas Syafi'i lucu. Di mana-mana sholat itu nyolati mayit. Yang namanya mayit itu pernah hidup terus mati. Kalau itu tidak mayit ya sudah. Jadi nah iya kan disebut sholat mayit. Yang namanya mayit itu apa? Pernah hidup. Nah ini kan tidak pernah hidup. Maka ya sudah seperti itu. Jadi nggak khilaf itu tidak mungkin. Nah kalau qit'atul lahmin, kalau hanya potongan daging, mungkin wah itu tidak manusia karena qit'atul lahmin. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah berbentuk manusia, meskipun tidak pernah hidup, nah ini mulai perdebatan karena melihat tidak pernah hidup itu nggak memenuhi syarat, tapi melihat ini sudah suratu adamiyin, bentuknya sudah. Nah kira-kira gitu perdebatan fikih. Makanya dulu awal mula zaman sahabat itu sudah debat. Masyhur kan Nabi ada kontingen ke Bani Quraidah. Ya kalau kira-kira saya minta Pak Rektor kamu jangan kalau ke Malang jangan sholat asar kecuali sampai Tuban. Sebelum Tuban ternyata matahari mau tenggelam. Terus Pak Rektor milih wah sudah sholat di Bulu. Padahal belum Tuban. Padahal saya bilang jangan sholat asar kecuali di Tuban. Yang Pak Haris enggak tetap sholat di Tuban meskipun matahari sudah tenggelam. Karena Nabi menyebut Tuban. Singkat cerita, zaman itu kan Bani Quraidah. La tusolliyanal asra illa fi Bani Quraidah. Kalian semua jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Ternyata di tengah perjalanan matahari sudah mau tenggelam, kira-kira kurang 2 menit atau 3 menit. Sahabat-sahabat sudah lah kita sholat asar di sini. Kalau sampai sana pasti sudah tenggelam, separuh sholat. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Bani Quraidah. Ya sudah nunggu di Bani Quraidah meskipun matahari sudah tenggelam. Sehingga kita 2 kelompok ini matur, ya Rasulullah kita ngalami ini perdebatan gini-gini. Di semua riwayat, di hadis-hadis sahih disebut falam yu'annif wahidan minhuma. Nabi tidak menyalahkan salah satunya atau enggak menyalahkan dua-duanya.
Itu bahasa Indonesia juga ribet, yang benar gimana tuh? Enggak menyalahkan salah satunya, apa enggak menyalahkan dua-duanya? Gimana bahasa benernya? Salah satunya. Salah satunya itu dua-duanya? Iya. Enggak, kalau bahasa Indonesia tidak menyalahkan Kedua-duanya. kedua-duanya apa salah satunya yang benar? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Bahasa Indonesia itu ya kadang ruwet ya. Orang pinter kayak Pak Habibie itu namanya ya orang luar biasa. Nanti sekolahnya orang-orang idiot itu ya sekolahan luar biasa. Orang pinter banget bahasa Indonesianya ya luar biasa. Kalau sekolah untuk orang-orang yang idiot juga luar biasa. Jadi kalau dipuji luar biasa itu gak jelas ini luar biasa ya. Gak jelas kadang bahasa kita ini kadang ya gak jelas. Nah itu gak menyalahkan dua-duanya apa salah satunya? Keduanya. Tidak menyalahkan kedua-duanya. Misalnya dibahasakan gak menyalahkan salah satunya, benar apa salah? Benar. Benar, ya sudah benar semua. Jadi itu bukti bahwa ijtihad itu boleh. Saya ulang lagi, bukti bahwa ijtihad itu boleh.